Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara salah satu juga doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa di mana kita meminta kepada Allah agar Allah memperbanyak harta dan keluarga kita. Maka di antara salah satu doanya, Allahumma barik, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ya Allah, berikan kepadaku perbanyaklah harta dan keturunanku, dan berikan keberkahan terhadap apa yang kau berikan kepadaku. Bukankah itu tujuan kita bersama? Karena tidak ada di antara kita yang ingin miskin, ingin fakir. Yang ingin fakir itu Bapak Ibu hanya sahabat. Kalau kita tidak ada yang ingin fakir, kita semua ingin kaya. Makanya kita selalu menyebutkan hadis Nabi. Ya, Nabi pernah menyebutkan doa yang tidak mungkin bagi kita mengucapkannya, walaupun diperselisihkan oleh para ulama. Apa kata Nabi? Doa Nabi. Biasanya doa itu kan untuk diucapkan, tapi saya rasa doa ini sulit bagi kita mengucapkannya. Allahumma ahini miskina, wa tawaffani miskina, wa alhiqni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang. Bisa tidak kita mengucapkan doa ini? Bisa atau tidak? Sulit di ikhwatul Islam, sulit. Padahal kenapa demikian? Karena yang pertama kali masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Kalau kita mau masuk surga atau tidak? Berarti harus miskin dulu. Jadi mana yang mau? Kita ingin kaya masuk surga. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan ikhwatul Islam. Kalau kita ingin kaya masuk surga, maka contohlah orang kaya yang dijamin surga. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena kaya miskin itu bukan urusan kita. Kadang ada orang yang berusaha siang dan malam, tapi itu ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Kadang ada orang berusaha bekerja sedikit saja, diberikan kelimpahan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bukan urusan kita. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah, dan kita berusaha apa yang Allah inginkan kita untuk melakukannya. Salah satunya supaya kita terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Makanya ibadah yang kita lakukan ini seolah-olah kita sedang berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bukan berdagang dengan manusia. Kalau kita pergi melaksanakan ibadah, kalau yang kita hitung adalah angka-angka, maka sulit bagi kita beribadah. Tapi coba sekiranya kalau kita beribadah, kemudian yang kita hitung adalah nilai pahala. Kalau sholat di Masjid Nabawi, berapa pahalanya? Bukan. Berapa? Berapa pahalanya? Sholat di Masjid Nabawi itu, Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salat. Sesungguhnya orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000. Angka 1000 sama tidak dengan lebih baik dari 1000? Sama atau tidak? Beda. Apa bedanya? Kalau lebih itu berapa kira-kira? Agar kita tahu. Coba bayangkan. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat jemaah? Coba bayangkan. Kalau yang kita hitung adalah angka-angka pahala dari Allah Azza wa Jalla, terasa ringan uang yang kita keluarkan, terlalu sedikit untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang Allah sediakan. Begitu juga kita kiaskan di dalam Masjidil Haram Makkah. Berapa di Masjidil Haram Makkah? Lebih daripada 100. Itu kalau sholat? Kalau sholat berjamaah? Coba bayangkan ikhwatul Islam. Coba bayangkan. Berapa angka? Lebih itu adalah di antara salah satu ibadah yang identik dengan kesabaran dan keikhlasan. Artinya semakin kita ikhlas dalam beribadah, semakin kita sabar dalam mempertahankan diri berada di dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ibadah yang disebutkan nilai pahalanya. Dan itu pun tidak dipastikan. Allah hanya menyebutkan, Nabi hanya menyebutkan lebih. Lebih itu berapa? Bisa jadi 100.000. Di Madinah ini bisa jadi 100.000, bisa jadi 200.000, kita tidak tahu. Karena riwayatnya banyak sekali. Di dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, kita sekedar berkeliling ya, berkeliling tentang riwayat, berkeliling tentang masalah agama Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya, yang paling mulia itu secara umum adalah Masjidil Haram Makkah. Karena itu adalah rumah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Haram Madinah. Kemudian yang ketiga adalah haram yang ada di Al-Aqsa. Hanya saja haram Makkah Madinah pasti, tapi di Aqsa tidak. Kenapa tidak demikian? Karena disebutkan dengan haram di Makkah Madinah, disebut dengan haram. Misalnya tidak boleh kita membunuh buruannya, kemudian tumbuh-tumbuhannya harus dijaga,
Kemudian apabila ada barang yang hilang tidak boleh diambil. Itu di haram Mekah Madinah. Sedangkan di Al-Aqsa tidak demikian keadaannya. Dia tetap disebut dengan haram, tapi hukumnya lain. Hanya kehormatannya, kemuliaannya. Otomatis kalau kita lihat dari sisi ini, yang paling mulia adalah Mekah, kemudian yang kedua adalah Madinah, kemudian yang ketiga adalah Al-Aqsa. Agar kita tahu betapa banyak pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang salat di Mekah Madinah, karena dua tempat ini pasti kita akan berada di dalamnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita tahu perbedaan jarak antara Mekah dengan Al-Aqsa adalah 40 tahun. Sebahagian para ulama sejarah menyebutkan yang membangunnya sama. Yang membangun dua masjid ini sama, yaitu sama-sama Nabi Adam. Jaraknya ada 40 tahun. Al-Aqsa disebut dengan Al-Aqsa karena dia agak jauh, maka disebut dengan Aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Kemudian yang melakukan renovasi banyak, dan yang melakukan renovasi besar-besaran untuk Al-Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Sedangkan yang melakukan renovasi besar-besaran untuk Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam. Baik, kita kembalikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi menyebutkan, Nabi Sulaiman itu dikala selesai membangun Al-Aqsa, dia meminta 3 perkara kepada Allah. 2 dikabulkan, 1, apa kata Nabi? Aku berharap juga dikabulkan. Permintaan pertama, apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, berikan kepadaku undang-undang, hukum, aturan yang aku jalankan, yaitu sama dengan undang-undang dan aturan yang telah engkau berikan. Artinya, undang-undang yang diterapkan oleh Nabi Sulaiman terhadap kerajaannya adalah undang-undang yang terbaik langsung datang dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah memberikan pujian kepada Nabi Sulaiman, dan itu adalah permintaan Nabi Sulaiman. Makanya daerah yang paling aman, tenang, nyaman adalah daerah atau zaman yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Kenapa demikian? Karena aturannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah yang langsung mengilhamkan kepada Nabi Sulaiman, dan itu atas permintaan Nabi Sulaiman. Dikabulkan oleh Allah yang pertama. Yang kedua, Nabi Sulaiman juga berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun yang datang setelahku. Artinya apa kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Angin, apalagi bisa berbicara dengan hewan, apalagi semua yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Jangan berikan kepadaku atau jangan berikan kepada siapapun yang datang setelahku. Misalnya apalagi yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Bisa menguasai jin. Berarti kalau ada yang bisa menguasai jin, maka dia adalah Nabi Sulaiman. Karena satu-satunya yang bisa menguasai jin adalah Nabi Sulaiman. Dan yang bisa berbicara dengan makhluk Allah yang bernama hewan, semut, burung, apapun namanya, hud-hud, semut, bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu hanya Nabi Sulaiman saja. Berarti kalau ada yang bisa berbicara dengan semut, berarti dia Nabi Sulaiman. Bisa dipahami? Karena Nabi kita Muhammad SAW, dia pernah suatu malam salat. Jadi Nabi itu salat malam. Ketika Nabi salat malam, maka diganggu oleh Ifrit. Ifrit itu memang suka ganggu. Kemudian dikala Ifrit mengganggu, ditangkap oleh Nabi, ditangkap. Dikala ditangkap, apa kata Nabi? Aku ingin ikat Ifrit ini di tiang Masjid Nabawi. Ingin diikat oleh Nabi SAW. Supaya nanti dilihat oleh kaum muslimin, mana yang namanya Ifrit. Kita pernah tidak melihat Ifrit? Tidak pernah. Ada di antara kita yang bisa lihat jin? Karena jin tidak bisa dilihat kecuali dengan jin juga. Berarti kalau ada yang bisa melihat jin, berarti dia? Itu bukan kata saya. Itu secara hukum asal. Baik. Kemudian Nabi SAW ingin mengikat Ifrit ini di Masjid Nabawi. Apa tujuannya? Supaya nanti orang-orang lihat, inilah yang namanya Ifrit, inilah suka ganggu. Kemudian supaya nanti anak-anak bisa mempermainkan dia. Karena kalau jin sudah tertangkap, itu bisa dipermainkan. Itu keinginan Nabi, tapi belum dilakukan. Kemudian dikala aku ingin melakukan yang demikian, aku ingat akan doa daripada saudaraku Sulaiman. Kemudian dikala aku ingat doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun yang datang setelahku. Nabi Muhammad datang setelah Nabi Sulaiman. Yang bisa menguasai jin, menangkap jin, itu Nabi Sulaiman semata. Nabi bisa melakukannya, tapi karena Nabi menghormati doa Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran, maka jin ini dilepaskan. Bisa dipahami? Itu doa yang kedua yang juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga. Nah, ini pembahasan yang akan kita sampaikan.
Doa yang ketiga. Baik, doa yang ketiga. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, siapapun yang datang ke sini, ke Masjidil Aqsa, untuk melaksanakan ibadah salat, karena tujuan kita semuanya adalah salat. Siapapun yang datang ke sini untuk melaksanakan salat, aku bermohon kepadamu ya Allah, janganlah mereka pulang ke kampung halamannya, kecuali mereka ibarat yang orang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Aku berharap doa yang ketiga ini juga dikabulkan oleh Allah, sebagaimana Allah mengabulkan doa yang pertama dan doa yang kedua. Yang pertama, yang kedua pasti. Yang ketiga Nabi mengatakan, aku berharap dikabulkan. Kalau ini pahala yang didapatkan bagi seorang yang beribadah di Masjidil Aqsa, kira-kira apa pahala yang didapatkan bagi kita yang salat di Masjid Nabawi? Yang lebih mulia daripada Al-Aqsa? Kira-kira apa yang kita dapatkan jika kita berada di Masjidil Haram, Mekah, yang lebih mulia dari semuanya? Nah, apabila kita mengetahui akan kalimat ini, maka kita akan semangat termotivasi bahwa tujuan kita datang ke sini untuk dua. Yang pertama, supaya kita dihilangkan dosanya, diberikan pahala. Itu tujuan yang paling utama. Yang kedua, kita tidak hitung-hitungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdagang dengan Allah Azza wa Jalla sehingga terasa ringan. Apa yang kita keluarkan ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ibadah umrah itu ringan seringan-ringannya. Kita selalu mengatakan yang berat itu kopornya saja, bukan angka-angkanya. Kopor yang berat. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Iya, tidak salah bawa oleh-oleh, tidak salah. Tapi jangan itu yang membuat kita karena ongkosnya 30, oleh-olehnya berapa biasanya? Lebih banyak kan? Itu yang membuat berat ikhwatul Islam. Ibadah itu tidak ada yang apalagi bermuamalah dengan Allah. Makanya di antara salah satu permintaan kita dikala kita berangkat datang ke sini, itu adalah salah satu untuk menghilangkan kefakiran dalam kehidupan, karena kita sedang berdagang dengan Allah, baik itu berdagang secara materi, uang yang kita keluarkan. Jadi uang yang kita keluarkan itu Bapak Ibu, itu tidak akan sia-sia di sisi Allah. Dan di antara salah satu janji Allah, Allah akan menghilangkan kefakiran dari dirinya. Maka di samping itu pula dianjurkan bagi kita bersama untuk berdoa kepada Allah. Apa doanya tadi? Bukan, yang kedua. Yang pertama semua kita hafal. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Sudah hafal? Kalau belum hafal, macam mana cara menghafal? Allahumma aksir, ya Allah, perbanyaklah mali wa waladi, hartaku dan anakku, wa barik li, berikan keberkahan kepadaku fima a'taitani, terhadap apa yang kau berikan. Sudah hafal? Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Nanti insya Allah akan kita ulang lagi doa ini Bapak Ibu. Artinya sesuai dengan tujuan kita berada di sini dua. Makanya tadi kita ulang lagi, mengapa kita datang ke sini dua. Yang pertama untuk menghilangkan dosa, yang kedua untuk menghilangkan kefakiran dalam kehidupan, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Karena kalau kita berkaca ikhwatul Islam, terutama kepada para sahabat itu banyak di antara mereka rata-rata ya, kaya itu tidak menghalangi mereka beribadah kepada Allah, bahkan kaya itulah yang menyebabkan mereka dilebihkan dari yang lainnya. Contoh misalnya, jadi ada persaingan ketat antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Jadi mereka ini dua kaum yang dijamin surga, tapi kita tahu kenapa mereka dijamin surga, karena persaingannya luar biasa. Mereka selalu bersaing dalam masalah agama. Kita tahu di antara sifat orang-orang muhajirin, rata-rata mereka adalah fakir. Karena mereka ahli berdagang. Kemudian perdagangan mereka itu semuanya ditinggalkan di Mekah. Kemudian hijrah di Madinah. Sampai di Madinah, Madinah itu ahli berkebun. Kalau orang yang ahli berdagang disuruh berkebun, apa yang terjadi? Apa? Tidak berhasil, atau bahkan Nabi contoh misalnya. Jadi Nabi pernah melihat ada sahabat yang mereka tanam kurma. Jadi kurma itu Bapak Ibu, tentu yang ahli di dalam menanamnya adalah orang-orang Madinah. Karena memang di antara salah satu nama Madinah adalah Dzatu Nakhlin. Madinah khusus kurma. Karena kurma Madinah itu luar biasa.
Makanya hadiah yang terindah adalah kurma dari Madinah, yang tumbuh di Madinah, yang apa namanya, muncul dari tanah haram. Bukan semua Madinah, tapi yang dari tanah haram. Kemudian Nabi pernah melihat para sahabatnya mengawinkan kurma. Jadi kurma itu harus dikawinkan. Apa kata Nabi? Saya melihat kurma itu sepertinya tidak dikawinkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berasal dari mana? Di Mekah. Keahlian Nabi adalah Nabi pedagang. Nabi pedagang. Kemudian sampai di Madinah, Nabi melihat orang berkebun. Nabi mengatakan, menurut saya, kata Nabi, kurma itu tak usah dikawinkan. Maka para sahabat coba bayangkan, mereka tidak pernah seperti ini harus enggak, langsung tidak dikawinkan. Sampai 1 tahun. 1 tahun itu bukan jangka yang singkat. Kemudian ikhwatul Islam, setelah datang musim panen, kurma yang tadi tidak dikawinkan berbuah, tapi buahnya tidak ada yang jadi. Separuh buah lah istilahnya. Maka mereka kembali mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, buah kurma yang kemarin kita tanam, yang engkau mengatakan tidak dikawinkan, tidak berhasil. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, para sahabat itu tidak langsung memprotes. Karena mereka sami'na wa ata'na, bahkan dalam urusan dunia pun. Kemudian pelajaran yang kedua, agar kita tahu bahwa rata-rata orang Mekah itu mereka ahli dalam berdagang, berkebun diserahkan urusannya kepada penduduk Madinah. Baik. Kemudian, dikala orang-orang Mekah datang ke Madinah, rata-rata mereka fakir. Kenapa fakir? Karena mereka ditinggalkan semuanya, keluarganya, hartanya, semuanya, rumahnya. Bahkan banyak di antara penduduk Mekah yang hijrah, mereka tidak punya rumah, mereka rumahnya di Masjid Nabawi yang kita kenal dengan Ashabus Suffah. Kemudian ikhwatul Islam, orang-orang Ansor, mereka di sini. Rumah mereka, tanah mereka, keluarga mereka, harta mereka di sini. Mereka ahli berkebun. Sehingga kadang-kadang ada sebagian mereka yang Allah berikan rezeki. Kemudian tiba-tiba datanglah orang-orang muhajirin kepada Nabi. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bal ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya-kaya itu, mereka maksud adalah orang-orang Ansar, mereka banyak membawa pulang, mendapatkan pahala. Banyak sekali ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, kenapa demikian? Mereka ya Rasulullah, kami salat, mereka juga salat, berarti pahalanya sama. Kami puasa, mereka juga puasa, berarti sama. Kami melakukan kebaikan, mereka juga melakukan kebaikan, pahalanya sama. Tiba-tiba, dikala mereka bersedekah, kami tidak bisa. Berarti pahalanya tak sama. Berarti yang siapa yang kalah? Coba bayangkan bagaimana pengaduan mereka kepada Nabi. Yang mereka laporkan itu, kami tidak bisa mengejar ibadah yang mereka lakukan. Bukan karena tidak sanggup, karena tidak ada. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan harta yang mereka punya. Kami tak punya. Macam mana nak kami bersedekah? Artinya kami kalah. Nah, dikala itulah ini majelis Nabi dengan orang-orang muhajirin saja. Nabi ajarkan, wahai para sahabatku, ketahuilah, sedekah itu bukan hanya dengan uang. Subhanallah, itu sedekah. Alhamdulillah, itu sedekah. Allahu Akbar, sedekah. Membantu orang lain, sedekah. Senyum kepada orang lain, sedekah. Berbuat baik kepada istri, sedekah. Kemudian, semuanya itu sedekah. Jadi agar kita tahu, sedekah itu semuanya banyak, bukan hanya uang. Tapi bisa jadi sedekah badan, sedekah senyuman, sedekah semuanya. Maka bahagialah orang-orang muhajirin, kami akan mengalahkan orang-orang Ansar. Kemudian hadis ini tidak beberapa waktu lagi, setelah beberapa waktu, didengar pula oleh orang-orang Ansar. Ini tak boleh jadi nih, harus kita kalahkan orang muhajirin. Mereka pun melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin. Mereka berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, membantu semuanya. Datang lagi orang muhajirin, ya Rasulullah, apa yang kemarin kau ajarkan kepada kami untuk mengalahkan Ansar, mereka juga lakukan. Berarti pahalanya sama. Dan sekarang kami tetap masih kalah. Mereka mengadu lagi, apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maknanya, ketika Allah berikan harta yang berlebih kepada seorang muslim, maka itu merupakan di antara karunia yang Allah berikan kepadanya untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Maka dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama adalah untuk mereka yang punya harta dan punya ilmu. Ilmu itulah yang mengarahkan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah, melakukan kebaikan, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Itulah manusia yang terbaik.
Yang kedua, dunia itu yang kedua adalah mereka yang punya ilmu tak punya harta. Dia ilmu ada, harta tak ada, tapi dia mengatakan, kalau saya ada harta, saya akan bangun masjid. Kalau ada harta, saya bikin sekolah. Kedua-duanya pahalanya sama. Hum fil ajri sawa. Mereka sama-sama dapat pahala. Kemudian yang ketiga, orang yang punya harta, tapi tak punya ilmu. Sehingga hartanya diarahkan ke tempat yang tak jelas. Bikin inilah, bikin itu, yang tidak ada manfaat. Dan di antara salah satu harta yang tidak bermanfaat, membeli sesuatu yang manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya. Di antara salah satu harta yang tidak bermanfaat adalah membeli sesuatu yang manfaatnya terlalu kecil dibandingkan dengan mudaratnya. Artinya misalnya kita beli sesuatu yang misalnya ada jam tangan harganya 2 miliar. Padahal jam tangan harga 1.000 real kan cukup kan? Itu sudah bagus. Ini saja misalnya, itu sudah bagus sekali. Itu disebut dengan harta yang tidak tepat dan tidak pas manfaatnya. Tuh ibu-ibu contohnya, ada tas. Tas itu gunanya sama kan? Untuk simpan handphone, untuk simpan ini aksesoris dan yang lainnya. Kemudian dia beli tas yang harganya 2 miliar, 1 miliar misalnya. Itu di antara harta yang tidak bermanfaat namanya. Itulah yang disebut dengan harta yang tidak bermanfaat. Iya, tidak salah, tapi tak ada manfaat. Coba kalau seandainya jam tangan yang harganya 2 miliar, dia bangun masjid, berapa banyak orang yang sholat di dalamnya? Berapa banyak pahala yang akan mengalir? Itu disebut dengan harta yang bermanfaat. Itu untuk orang yang ketiga. Dia ada harta tapi tak punya ilmu. Sehingga hartanya dibelanjakan ke tempat yang manfaatnya sedikit. Makanya kita kiaskan dalam kehidupan. Apabila setiap manfaatnya sedikit, berarti itu tanda harta kita tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah orang yang tak punya harta, tak punya ilmu. Dan dia mengatakan, kalau aku bisa beli jam yang 2 miliar itu saya akan beli juga. Apa kata Nabi? Mereka sama-sama mendapatkan dosanya. Ini merupakan di antara salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah yang mulia ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yaitu bagaimana di antara salah satu tujuan daripada ibadah ini adalah supaya dihilangkan kefakiran dari diri. Dan dikala kita bermohon kepada Allah agar dibanyakkan harta, tujuannya juga bukan untuk kita, tapi untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan terhadap apa yang kita sampaikan ini Bapak Ibu. Dan kita ulang lagi, di antara salah satu doa yang dianjurkan bagi kita memperbanyak untuk membacanya adalah Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Cuman 2 kata 3 kata lah ya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku dan berkahi terhadap apa yang kuberikan kepada diriku. Karena kita tidak pernah meminta dibanyakkan harta dan keturunan tanpa keberkahan. Tidak ada gunanya harta banyak tanpa keberkahan. Apapun banyak tanpa ada keberkahan, maka tak ada gunanya. Bahkan memberikan kepada kita kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Tapi Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan singkat yang bisa kami jelaskan. Semoga memberikan manfaat. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Barakallahu fiik. Silakan kepada jamaah yang mau bertanya. Siapa? Bapak dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan untuk dicas lagi saya Ustaz, karena ada kalanya iman bulan itu hati itu apa namanya coba datang lagi biar nggak datang ujungnya dan pula iman kadang-kadang lagi turun juga. Apa pertanyaan apa yang dimaksud doanya, apa yang akan disambut, apa yang akan dilakukan. Belajarnya insya Allah udah pernah akan ada yang tobat. Kadang-kadang ya iman itu yang nggak naik-naik orang malah jadi lemah. Mungkin perlu dicat lagi. Ustaz, aku saja jawab ya. Baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaan kita harus tahu ya. Sesungguhnya masalah yang terbesar, ini selalu kami sampaikan, masalah yang terbesar dalam kehidupan dunia adalah apa? Masalah yang terbesar yang kita hadapi? Masalah yang terbesar dalam kehidupan dunia adalah orang yang tidak punya masalah.
Masalah yang terbesar yang kita hadapi dalam kehidupan dunia adalah orang yang tidak punya masalah. Kalau hidup kita lurus-lurus saja, berarti kita berada dalam masalah besar. Itu tanda Allah tidak sayang. Siapa yang paling disayangi oleh Allah? Baginda Muhammad SAW. Lahir ayahnya tidak ada, yatimnya yatim kuadrat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pengembala kambing di ujung-ujung kota Mekah. Kemudian diberikan upah, kalau bahasa kitanya 1 real, 2 real. Itu kehidupan Nabi. Dijaga oleh kakeknya, dijaga oleh pamannya, berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Kemudian menikah, kemudian berdagang, anaknya lahir, meninggal pula, lahir lagi, meninggal pula. Semua anaknya meninggal semua. Kecuali Fatimah. Lahir pertama, Qasim meninggal 2 tahun. Ada yang menyebutkan 2 bulan. Kemudian Zainab meninggal pula dikala Nabi masih hidup. Nabi saksikan anaknya meninggal. Kemudian lahir lagi yang namanya Abdullah, masih kecil juga meninggal. Masih dalam gendongan, dipangku oleh Nabi, meninggal dalam pangkuan Nabi. Kemudian anak Nabi Ruqayyah meninggal dikala Nabi perang Badar. Kemudian anak Nabi yang berikutnya adalah Ummu Kulsum juga meninggal. Nabi yang jaga cucunya. Banyak ikhwatul Islam. Belum lagi ujian Nabi SAW. Banyak sekali. Itu Nabi. Maka ingat ikhwatul Islam, dikala ada ujian, kemudian dikala ada ujian, ketahuilah, itu kita sedang berkoneksi dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah sayang. Makanya masalah yang terbesar adalah dikala kita tidak ada masalah. Fir'aun itu kenapa dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian. Kenapa dia berani mengatakan demikian? Tak pernah sakit, harta banyak, tidak ada masalah. Sehingga dia kalau tidak ada masalah, di saat itulah kita takabur. Makanya dikala kita datang ke Madinah ini, kemudian kita sedang ada masalah, misalnya terlalu hutang atau ada masalah, kemudian kita berdoa kepada Allah. Kira-kira berdoanya macam mana? Menangis atau tidak? Menangis. Tapi kalau kita alhamdulillah hidupnya biasa-biasa saja, dagang lancar, ini biasa, semuanya biasa. Pas kita berdoa, macam mana berdoanya? Ya Allah, mata kita ke kanan ke kiri. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Lain. Kenikmatan berdoa itu tidak ada, karena kita tidak ada masalah. Makanya orang yang paling bermasalah di dunia adalah mereka yang tidak punya masalah. Kenapa? Karena pada waktu itu Allah tidak connect dengan dia. Ketika seorang hamba dikala mereka punya masalah, ada ujian ini dan itu, semuanya apa yang terjadi ikhwatul Islam? Dia akan connect dengan Allah. Dia akan selalu mengadu kepada itu yang diinginkan oleh Allah dari hambanya. Itu. Makanya yang paling banyak masalah itu adalah para nabi, para rasul, dan mereka yang berjalan di atas para nabi dan para rasul. Ustaz, saya kan sudah salat, masa saya diuji lagi? Ustaz, kan saya sudah rajin ibadah, masa diuji lagi? Itu tanda Allah sayang. Kamu jujur itu tidak? Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali ya Islam. Ahasiban nasu an yutraku, di dalam surah Al-Ankabut ya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Ketika kalian mengatakan aku beriman kepada Allah, apakah mungkin Allah biarkan kalian mengatakan beriman tanpa ada ujian? Iman itu ujian. Tak ada orang yang beriman kemudian tak diuji, berarti bukan beriman namanya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang-orang dahulu. Orang dahulu lebih parah. Makanya pertanyaan yang hampir mirip dengan sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini sudah beriman, kami taat kepadamu, kami ikut kepadamu, tapi kami mendapatkan siksaan, penganiayaan. Macam mana ini ya Rasulullah? Macam mana?" Apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, karena di antara salah satu yang membuat kita semangat itu adalah bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita terpuruk dengan diri sendiri. Dan yang paling bagus kita membandingkan adalah orang-orang terdahulu. Nabi mulai bercerita. Ada orang dulu, mereka itu rajin beribadah, semangat beribadah kepada Allah. Apa ujiannya? Ujiannya ditangkap, kemudian diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian disuruh dia 2 pilihan. Kalau kamu ingin selamat, tinggalkan agamamu, jangan ikut agama. Kalau tidak, kami akan belah 2. Dibelah 2. Dia mati dalam keadaan beriman. Begitu juga dalam surah Al-Buruj. Kita tahu surah Al-Buruj. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Tidakkah kalian ingat bagaimana orang-orang Al-Ukhdud, mereka dibunuh semuanya. Dan yang terakhir dibunuh adalah seorang wanita dengan bayi. Dan inilah salah satu bayi yang berbicara di kala kecil. Bayi berbicara di waktu kecil itu ada 3. 1, kisah Ashabul Ukhdud. 2, Nabi Isa. 3, ada salah satu kisah Bani Israel. Kemudian ikhwatul Islam,
Dikala kenapa mereka beriman? Tidak ada salahnya. Kenapa mereka diazab di bumi? Tidak ada salahnya kecuali satu. Salahnya cuma satu. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Salah mereka cuma karena beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah diuji itu semenjak zaman dahulu kala. Ujian itu bisa jadi pada dirinya, bisa jadi di luar dirinya. Masadhumul ba'sa, ba'sa itu ujian di luar. Harta yang tidak cukup, anak yang seperti ini itu ba'sa namanya. Dharra yang ada pada dirinya. Semua sudah Allah katakan dalam Al-Quran semuanya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum qallatumul masatumul ba'sa wad-dharra. Apakah dengan mudah kalian mengatakan aku masuk surga sedangkan kalian belum diuji oleh Allah? Masa wad-dharra yang tadi kita sebutkan tak semudah yang dibayangkan. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita mendapatkan ujian, ketahuilah Allah ingin berkoneksi dengan kita. Itulah koneksi dengan Allah. Karena di saat itulah kita akan selalu mengadu kepada Allah, kita akan bergantung kepada Allah, kita akan selalu menangis karena Allah, kita akan selalu berdoa kepada Allah. Tapi kalau kita tidak ada, makanya siapa yang jarang berdoa? Orang yang tak punya masalah. Maka dikala mereka tak punya masalah, mereka tak mau berdoa. Doanya mau minta apa coba? Rezeki ada, anak oke, apa lagi? Kesehatan aman. Sehingga tak mau minta, ya Allah berikan kepadaku rezeki. Rezeki yang mana lagi? Bisa dipahami? Jadi dikala kita ada masalah, di situ adalah tanda Allah sayang. Nah, di saat itulah tinggal kita belajar bagaimana cerita-cerita orang terdahulu ya. Jadi yang membuat kita semangat itu adalah membandingkan. Ternyata yang kita hadapi ini tidak ada. Makanya apa kata Nabi? Coba sesekali kalian berjalan ke rumah orang yang tidak punya rumah. Yang punya rumah tapi bocor. Kemudian mereka yang makan 1 kali sehari. Usap kepalanya. Coba bandingkan dengan diri kita yang alhamdulillah bisa berangkat umrah. Kawan kita tengok, umrah pun tengok, Ka'bah pun tak pernah. Mana yang lebih banyak masalah kita atau masalah dia? Lebih banyak masalah dia. Tapi kita merasa kami yang paling berat masalahnya. Enggak. Ternyata masih banyak orang-orang yang lebih berat masalahnya dibandingkan dengan kita. Dan mereka tidak pernah mengucapkan kecuali alhamdulillah. Salah seorang sahabat Nabi, dia di akhir kehidupannya diuji Allah dengan penyakit yang berat. Kalau bahasa kitanya diamputasi kakinya, yaitu kaki yang bagian kiri. Apa katanya? Alhamdulillah, Allah berikan kepadaku 4, diambil 1 masih ada 3. Coba siapa di antara kita yang bisa mengucapkan kalimat ini? Artinya dia punya 2 tangan, 2 kaki, 4 atraf. Kemudian diambil oleh 1, dia mengatakan alhamdulillah. Allah berikan 4, diambil 1, masih ada sisa 3. Berarti masalah itu selesai ya? Barakallahu fiik. Ya, silakan lagi. Ibu-ibu mungkin yang mau bertanya. Ya. Kalau saya tidak boleh, Ustaz Agus saja. Nanti di-share insyaallah ya. Di-share di grup insyaallah. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Dah hafal, Bu? Ini sudah 5 kali nih. Kalau jalan ke mall langsung hafal 1 kali ya. Apalagi pintu 338. Nah, itu pasti hafal tuh. Tapi doa ini lama hafalnya. Macam mana nih? Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Dah? Allahumma barik li. Bukan Allahumma aktsir mali wa waladi. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Baik. Dah hafal ya? Belum juga lagi. Usahakan ya. Jadi kita di sini memang banyak membaca, belajar. Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan, momen kita di sini adalah momen ibadah, bukan momen belanja. Nah, ingat itu guys. Bukan tak boleh belanja ya, tapi bukan prioritas utama. Baik, silakan. Yang lain ada? Silakan. Jadi yang saya ketahui jauh dari saya tahu kan, jadi umrah atau haji adalah panggilan atau panggilan saya. Nah, banyak orang yang ingin selalu balik lagi, ingin haji, juga banyak yang belum terkabulkan karena memang kuota tidak dapat. Apa sih doa atau amalan yang bisa dilakukan supaya cepat dipanggil haji atau itu Pak Ustaz? Apa amalan yang kita lakukan untuk bisa selalu dipanggil
haji. Salah satunya adalah doa lagi ya. Ini panjang sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sudah hafal doanya? Masalahnya di situ ya. Masalah satu-satunya masalah kita yaitu tak tahu macam mana kita meminta, itu masalahnya. Jadi salah satu permintaan kita itu adalah bagaimana supaya Allah mudahkan kita berangkat ibadah haji atau ibadah umrah. Salah satu kalimat yang disebutkan oleh para ulama adalah doa. Dan doa itu terdapat di dalam ayat ini. Tinggal macam mana kita nak hafal doa ini. Sudah hafal? Kalau sudah hafal nanti kita lanjutkan pembahasannya. Kalau belum kita stop dulu. Silakan yang lain. Nanti dicari dalam surah Al-Baqarah 127, 128, 129. Itu adalah doa-doa yang kita perbanyak supaya kita berkali-kali dimudahkan oleh Allah datang ke tanah suci. Jelas Pak ya? Barakallahu fiik. Apa? 127, 128. Perbanyak baca itu nanti. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ya. Semoga pertemuan singkat kita ini tidak membuat kita mengantuk ya. Tujuannya adalah supaya kita kembalikan kepada tujuan utama, yaitu bagaimana supaya kita mendapatkan dua. Yang pertama, supaya dosa diampunkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah berikan pahala terhadap ibadah yang kita lakukan, sebagaimana kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan kita beribadah. Dan semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di antara permintaan kita adalah bagaimana Allah hilangkan kefakiran, karena itu adalah di antara tujuan. Kalau sekiranya kita melaksanakan ibadah, kemudian kita bermohon kepada Allah tidak agar dihilangkan kefakiran, berarti secara otomatis kita akan berniat lagi dan bercita-cita untuk kembali lagi ke tanah suci. Makanya ibadah umrah itu tidak boleh sekali, tapi harus berkali-kali. Misalnya seorang muslim, mereka harus mendaftar, usahakan menabung, dan mereka tidak akan fakir. Makanya untuk solusi kefakiran yang sesungguhnya, kita punya hutang banyak, dililit oleh hutang, masalah yang besar, salah satu solusinya adalah ibadah umrah. Kami punya teman, dia di Jakarta, dia punya program untuk orang-orang yang berhutang semuanya. Hutangnya bukan angkanya bukan kecil, angka besar semuanya, miliaran hutangnya. Miliaran itu. Kemudian apa solusi yang ditawarkan oleh kawan kami ini? Banyak yang menerima solusinya. Tidak ada solusi yang terindah kecuali datang ke tanah haram mengadu kepada Rabbul Ka'bah. Mengadu kepada Rabbnya Ka'bah, yaitu Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu momen kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Semua masalah yang kita hadapi, ingin kembali, ingin dilapangkan rezeki, dilancarkan urusan dunia akhirat dikala nanti kita melaksanakan ibadah, terutama dikala kita berada di Ka'bah atau berada di Ka'bah Al-Musyarrafah. Semua permintaan mintalah di sana. Maka kita selalu menganjurkan di antara tempat yang paling bagus adalah dikala kita berada di atas Bukit Safa dan dikala kita berada di atas Bukit Marwah. Perbanyaklah berdoa, meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah, dan semoga Allah kabulkan setiap permintaan kita. Allah terima amal ibadah kita, dan Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz atas nasihatnya dan atas kajiannya yang telah diberikan kepada kita. Ustadz, kayaknya jamaah sebagian mau selfie sama Ustaz. Mungkin kita ada sesi foto mungkin bareng-bareng sama Ustaz. Yang laki-laki aja ya. Iya. Yang perempuan nanti istri saya cemburu. Atau dia bisa nggak apa-apa, laki-laki perempuan. Laki-laki aja ya. Iya siap. Tafadhol yang mau laki-laki ya.